hanya mengutamakan pakai untuk informasi dari luar baik yang terakhir ibu melaksanakan ini yang pertama akan berusaha alhamdulillah ini kita dapat menjaga dan ibu Protes untuk penyampaian baik oleh baik kepada ibu-ibu semua. Marilah kita dengarkan penyampaian praktik baik oleh Ibu Mulia Rahmawati kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan penilaian UPM oleh Masuknya. Seharusnya kita ingin laksanakan langsung atau dalam beberapa hal. Jadi kita laksanakan ini dalam video editing sebelumnya ingin menyampaikan hasil ilmu yang kebetulan diikuti pada kegiatan sosialisasi pencegahan bullying masyarakat. Maka itu tidak ada salahnya untuk saya sampaikan kembali mengenai kegiatan bullying ini sangat baik untuk kita ini bersama-sama dan juga merupakan pembelajaran untuk kita semua baik di rumah maupun di luar rumah, terutama kita yang berada di luar komunitas. Mengenai itu alhamdulillah kita dalam kegiatan sosialisasi pencegahan bullying masyarakat ini dampak bullying terhadap psikologis anak itu sangat berpengaruh, yang mana kebetulan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat maupun di sekolah. Dan adapun dengan kegiatan ini alhamdulillah kita mendapatkan berbagai ilmu dan juga materi-materi baik mengenai bullying. Karena itu mau izin menyampaikan ibu-ibu ya terkait bullying atau perundungan. Bahwasanya pembelajaran yang masuk melalui otak itu hasilnya hanya cukup tahu saja. Ternyata kita paham yang bahwa pembelajaran kita sampaikan ke anak-anak itu paham. Hanya cukup melalui otak. Ternyata apabila pembelajaran yang sampai ke anak itu melalui otak itu anak ternyata hanya cukup tahu saja. Tetapi apabila pembelajaran yang masuk melalui otak dan juga hati, maka hasilnya anak itu akan paham. Tetapi yang tepat itu sebetulnya pembelajaran melalui otak berikut afektif dan juga psikomotor itu yang akan berhasil sampai pada anak. Maka dari itu macam-macam bullying itu ada berbagai macam bullying, diantaranya ada bullying secara fisik, verbal, non verbal, dan juga media sosial. Nah ternyata bullying ini bukan hanya bisa salah mengartikan bahwasanya untuk bullying itu apabila anak-anak itu diejek oleh satu orang, ternyata itu termasuk bullying ya, bagaimana ya? Ternyata bullying itu lebih dari satu orang, gitu. Karena dua kelompok bisa 2, 3, atau 4. Dan memang untuk bullying ini terbiasa dilakukan berulang-ulang, misalkan kita mengejek teman sejawat. Dengan kata itu berulang-ulang, tapi kalau dilakukan sendiri itu bukan termasuk bullying. Yang bullying itu melibatkan support system ya. Support system itu melawan teman-temannya karena punya berbagai macam kelemahan, jadi mungkin termasuk support system terjadinya bullying terhadap teman-teman begitu. Nah, ibu ternyata anak-anak itu tidak harus memiliki kecerdasan akademik. Karena itu maksudnya kognitif ya, tapi kita lebih baik lebih mengacu anak-anak itu lebih memotivasi ke akademisnya gitu. Nah, tadi kan kegiatan efektif itu berbagai macam kegiatan bullying. Jadi memang sebetulnya bullying itu bisa terjadi tergantung pola asuh dari orang tua tersebut. Karena itu kan model ya, model dan memang sebenarnya itu turunnya pertama dari perilaku orang tua, seperti orang tua di rumah terbiasa membentak anak tersebut yang terbiasa membentak orang lain. Tadi ditayangkan beberapa macam video ya, dari video tentang terkait kegiatan yang suka orang tua dan memang itu anak bagaimana kebiasaan sehari-hari di rumah. Jadi itu berarti kebiasaan sehari-hari kita sebagai orang tua di rumah atau guru di sekolah sebisa mungkin memberikan perkataan kepada anak-anak itu dari kata-kata yang bijak. Jadi anak itu akan bisa mengambil kata-kata bijak yang biasa kita lakukan dan tidak lebih ke ngejudge gitu. Karena kalau ngejudge itu nanti akan menjadi kan orang lain gitu. Kemudian banyak sekali yang kasus-kasus bullying ya, dan memang itu semua disebabkan dari jumlah yang berkelompok itu. Nah untuk dampak dari bullying itu juga banyak. Satu, dampaknya itu rentan merasakan emosi, kemudian anak itu akan sulit berkonsentrasi, kemudian bisa juga berpengaruh ke masalah fisik, itu juga termasuk ke dalam dampak dari bullying.
Nah, untuk bullying ini menarik sekali dapat menarik diri dari lingkungan. Setiap anak yang sudah terkena dampak bullying, otomatis anak tersebut akan menarik diri dari lingkungan. Terbiasa tersendiri diri, merenung, mungkin itu dari hasil-hasil dari bullying tersebut. Kemudian sulit membentuk hubungan dengan orang lain, kemudian memicu terjadinya gangguan mental. Kemudian juga yang berikutnya terkait bullying ini dan kita di sini punya PR banyak ya. Sebetulnya sekolah yang baik itu bukan sekolah yang tidak ada bullying. Justru dengan ada bullying itu sekolah itu akan banyak pembelajaran dari kegiatan bullying. Setiap permasalahan bullying yang kita temukan, otomatis kan kita belajar ya. Ada satu anak yang terdampak bullying, terkena dengan temannya, berarti kita sebagai guru otomatis kan mencari jalan mencari memecahkan masalah bagaimana agar bullying itu bisa diselesaikan. Dan sebetulnya bullying itu tidak bisa dihindari ya. Seperti tadi untuk bullying itu sebetulnya tidak akan hilang, tetap akan ada. Paling kita hanya bisa dengan cara mencegah, itu seperti anak yang menghindari ataupun mencegah kejadian bullying itu agar tidak terjadi. Seperti anak-anak yang suka tantrum ya. Ternyata dengan cara anak yang tantrum terus kita membantah, apalagi bertanya perkataan yang lebih dari satu kata, itu kan akan ada efek apa ya biar anak-anak semakin tantrum ya. Jadi memang yang harus kita lakukan itu yaitu dengan cara sentuhan ataupun kontak fisik. Anak tantrum cukup dekati, pusat, jangan banyak kata. Jadi kalau anak tantrum kita semakin tantrum, jadi yang ada akan semakin meluap gitu, emosinya tidak akan terkendali. Jadi ibu kita menemukan anak didik kita yang tantrum di kelas A atau kelas B itu maka pertama itu kita satu mata adanya sentuhan fisik itu anak yang untuk tindakan berikutnya kita bisa komunikasi kata-kata dengan anak tersebut setelah anak itu mulai tenang. Dan memang betul dengan adanya sentuhan otomatis emosional anak itu akan mereda, tidak ada tantrum dan tidak semakin brutal gitu. Dan anak itu kan terbiasa itu kan bagaimana kebiasaan sehari-hari. Nah ini ada video satu tentang anak yang bijak gitu. Nah bijak ini kita karena pola asuh orang tua ini selalu dikatakan bijak. Jadi coba kira-kira apa yang dapat diambil dari video barusan? Mungkin kenal ya, membuat pertanyaannya dan Menjadi sama menjadi mengeluarkan dia memberikan kesempatan buat menjelaskan terus kita sama orang tua sendiri kasih kayak jadi sebaiknya kita semua mendapat itu ya dari video barusan itu kita pasti pertama kalau kita nggak fokus yang dari video tersebut seakan-akan itu bersalah ya, misalkan coba-coba mungkin dengan video permanen yang bisa dihapus gitu. Tapi karena orang tuanya terbiasa komunikasi bijak dengan anak, jadi pas anak buat kesalahan itu diberikan pertanyaan yang bijak gitu. Dan ternyata anak itu kan melakukan kesalahan pasti ada alasan ya, karena mereka tuh pengen seperti mahal, kan biasa cenderung bertatung simbol tato itu dengan cara coba-coba tubuhnya nggak bisa anak gitu. Tapi kalau orang tuanya bijak, jadi memberikan kesempatan kepada anaknya kenapa alasannya, sampai si anak juga kan menyampaikan alasannya dengan bahasa yang baik ya, dengan bahasa teratur baik, terus juga sopan, terus dampak dari itu nanti bagaimana, dia juga bisa menjawab, mungkin bisa dibersihkan dengan air seperti itu. Jadi memang pertanyaan anaknya, kira-kira anak seperti itu akan memungkinkan nggak jadi anak yang melakukan bullying atau jadi korban bullying? sebenarnya kalau nyala kan tapi itu ya bisa jadi kalau untuk mengambil enggak, tapi dia itu juga bisa, tapi dengan bedanya dia bisa menjawab pertanyaan sama. Dan juga sama pas tanya itu kira-kira anak tersebut memungkinkan nggak jadi pelaku bullying atau jadi korban bullying? Ada yang bilang mungkin bisa dilakukan, bukan yang bilang pelaku ya, lebih banyak korban. Ternyata tidak, ya bukan seperti itu, tidak akan menjadi korban bullying. Kenapa? Karena dia itu sudah biasa menghadapi permasalahan dengan punya emosional yang ini yang stabil, emosionalnya stabil. Jadi apapun pengaruh orang lain tetap dia bisa menjawab kerja, emosionalnya stabil, tidak langsung emosinya langsung meluap. Jadi memang pelan itu ternyata nanti bisa antropin menjadi kita sebetulnya di rumah itu di sekolah. Berarti nanti teman itu kita kita mendapatkan sebuah kesalahan. Nah, nanti kita harus bisa menyampaikan pertanyaan yang sekiranya tidak membuat anak itu merasa bersalah gitu. Terus kita juga memberikan kesempatan juga kepada anak kenapa melakukan demikian, pasti ada alasannya. Nanti kita kasih alternatif bagaimana anak kesalahan tersebut bisa
perbaiki dengan cara mulai coret-coret juga kita harus ada yang kita kita berikan solusi setelah anak itu selesai menerapkan apa namanya alasannya. Bu ya, ambil yang kita harus itu subjek yang memilihnya atau yang mau ini. Kemudian yang paling ini kita lebih fokus ke yang bapak ke pelaku terus yang ini ada sisi ada waktu yang kita sebenarnya bagiannya dan juga dengan pelaku pasti pelaku juga punya alasan itu juga dengan korban dan pelaku korban pelaku ini masih bisa dicegah sebetulnya tidak langsung terjadi lagi dan kalau ada penanganan khusus dari kita mudah-mudahan bisa jadi kita ya untuk melakukan di mungkin itu yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk terus meningkatkan pelayanan kita terhadap anak dan juga orang tua. Dan jangan putus harapan bahwa sekolah yang ada bullying itu sekolah yang tidak baik. Ternyata dengan adanya bullying kita akan terus belajar dan belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah mengadakan bullying. Ternyata bullying itu sangat luas ya. Banyak ada beberapa poin yang baru saya ketahui luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan apabila ada anak kita yang sedang mengalami. Baik Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.